Puncak Kehidupan. Bab 376. Tiba-tiba, Waldfler meletakkan peralatannya dan memeluk Alex Rockefeller dari belakang. Alex, kamu bercerai saja. Kamu dan Dorothy berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Plus, ibu mertuamu aneh. Kamu dapat memiliki aku sebagai istri kedua dan Maya sebagai istri pertama. Jika itu benar-benar terjadi, kamu dapat memiliki Michelle sebagai istri ketiga. Kamu akan cukup sibuk. Petik 2. Alex tertawa getir. Aku telah menyelesaikan modifikasi untuk Core Force kamu. Itu ada di kamarmu. Aku menamakannya Moon of the Nine Revolution. Kamu, sebelum Alex bisa menyelesaikan kalimatnya, Walt sudah melepaskannya dan lari. Sial, istri macam apa ini? Dia gadis yang menyebalkan. Alex bergumam sebelum melanjutkan memasak. Segera, Walt berlari keluar dari kamarnya dan bertanya kepada Alex segala macam pertanyaan tentang kultivasi. Merasa kesal, Alex menekankan telapak tangannya ke punggungnya dan mulai mengaktifkan jalur kultivasinya. Jalur mulai terbentuk di pembuluh darah di tubuhnya. Mulai sekarang, berlatihlah seperti ini. Aku tidak dapat membantu dengan teknik seni bela diri. Kamu harus mencari tahu sendiri. Juga, kata Alex sebelum mengeluarkan selembar kertas dari sakunya yang memiliki daftar herbal tertulis di atasnya, item yang diperlukan untuk membuat pil untuk Walt. Ini daftar semua herbal yang dibutuhkan. Jika kau bisa mendapatkannya, cobalah untuk melakukannya. Aku akan membuat pil untukmu untuk meningkatkan kemampuan. Jangan ragu untuk mendiskusikan masalah ini dengan ayah baptism. Pada dasarnya, kalian menyediakan bahan-bahannya, aku akan membuat pilnya. Bersama-sama, kita akan membuat Tousan Miles Conglomerate mendominasi dunia bawah California dengan sendirinya. Walt mengangguk. Baik, aku akan berbicara dengan ayah baptis tentang ini. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, Alex menerima telepon dari ibunya, Brittany Rockefeller. Dia terdengar sangat bersemangat dan keras sehingga Alex mengira dia akan menjadi tuli. Nak, kamu luar biasa. Dia berseru. Formula Bounty Acne Cream yang kamu modifikasi memberikan hasil yang luar biasa baik. Ini 3 kali lebih efektif daripada produk yang kami kembangkan. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Ini berarti ini adalah produk yang dapat mengalahkan merek krim jerawat apapun di dunia. Juga, apakah resep lain yang kamu tinggalkan adalah resep pemutih? Efektivitasnya sama mengejutkannya, kata Brittany. Alex tersenyum setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Alex banyak resep lain seperti yang ada di benaknya. Keduanya hanyalah 2 tipe yang paling umum. Resep yang lebih efektif, bagaimanapun, membutuhkan ramuan spiritual yang sangat berharga, dan mereka sebenarnya adalah bagian dari alkimia obat. Dengan demikian, banyak dari produk tersebut tidak dapat diproduksi secara massal. Jika tidak, hasilnya akan lebih efektif. Efek utama dari resep itu bukan memutihkan. Itu memiliki sifat anti penuaan dan anti kerut. Tapi pemutihan adalah produk sampingan, jelas Alex. Apa? Brittany terkejut. Bahkan memiliki sifat anti penuaan dan anti kerutan. Tidak mungkin. Aku akan melakukan eksperimen yang ditargetkan untuk menghasilkan data eksperimen yang akurat, tambahnya. Ingatlah untuk merahasiakan resepnya. Alex terkekeh. Aku tidak bodoh. Tentu saja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Hati-hati di California. Aku mendengar ada upaya pembunuhan pada Zendaya selama konser. Itu konyol. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Alex mengusap hidungnya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi ibunya jika dia tahu bahwa Alex ada di sana ketika insiden itu terjadi. Tepat setelah teleponnya dengan Brittany berakhir, dia menerima telepon dari Cheryl Coney. Alex, apakah kamu masih ingat spesialis otak dari California Main Hospital, Andrew? Dia bertanya. Alex tertawa. Orang asing berhidung besar yang mengatakan hal-hal yang tidak bisa aku anggap serius. Tentu saja, aku ingat dia. Dia datang menemui saya dan mengatakan bahwa dia ingin menerima perawatan darimu. Oh, kalau begitu, apakah dia sudah menerbitkan permintaan maaf yang dijanjikan di Swiss Medical Journal? Mengapa kamu tidak datang dan melihat-lihat? Meski belum menerbitkannya, dia sudah mengundang reporter dari perusahaan penerbitan itu.
Wartawan mengatakan bahwa permintaan maaf hanya akan dipublikasikan setelah obat tradisional kamu terbukti efektif. Alex mengangkat alisnya. Baik. Aku akan segera datang. Ketika Alex tiba di rumah sakit utama California, Alex melihat Beatrice Essex berbicara dengan beberapa teman sekelasnya. Saat dia melewati mereka, dia mendengarkan percakapan mereka. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa mereka sebenarnya ada di sini untuk mencari Mas. Sepertinya kedua pengawal wanita Zendaya dirawat di rumah sakit di sini. Beatrice, cepatlah. Mari kita cari tahu apakah Mas, pria impianmu ada di sini. Jika kita bisa melihatnya, kamu akhirnya bisa minum dan makan dengan tenang, dan terbebas dari kesengsaraanmu karena sangat merindukannya. Alex tercengang ketika mendengar ini. Bab 377. Apakah ada yang salah dengan otak wanita ini? Dia sebenarnya memiliki perasaan untuk Mas. Astaga, Alex Rockefeller merasa seperti disambar petir. Kecuali fakta bahwa Beatrice Essex adalah adik perempuan Dorothy Essex, dia juga adik iparnya sendiri. Selama 10 bulan terakhir, wanita ini selalu menghinanya dengan tingkah lakunya yang aneh. Dia memanggilnya karena tidak berguna atau hanya sampah. Beatrice mungkin akan mengalami kehancuran jika dia mengetahui bahwa pujaannya, Mas, sebenarnya adalah Alex. Alex menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk mengabaikannya dan terus berjalan lebih jauh ke dalam. Namun, Beatrice benar-benar memperhatikannya. Dia segera berlari dan meraih bajunya. Mengapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya. Alex melihat betapa anehnya dia. Aku tidak berpikir aku berada di sini ada hubungannya denganmu, kan? Alex dengan tenang mendorongnya menjauh. Kamu binatang. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi aku tahu kamu pasti ada di sini untuk menemui dokter wanita itu. Bagaimana bisa begitu tak tahu malu? Kakak baru saja berubah pikiran tentangmu, dan kamu sudah bertemu wanita lain di belakangnya. Tidak bisakah kamu bersikap lebih seperti pria normal? Kamu bisa mendapatkan pekerjaan, atau bahkan melakukan hal lain. Beatrice berkata dengan marah. Alex tertawa dingin. Lakukan apa? Apakah kamu pikir aku membutuhkan sejumlah uang kecil? Apakah kamu bahkan melihat aku bertemu wanita lain? Beatrice tiba-tiba teringat bahwa Alex baru saja menerima 20 juta dolar dari Felix Shepard. Sekarang setelah Alex memiliki uang, dia secara alami memandang rendah uang yang akan dia dapatkan dari melakukan pengiriman. Tapi si brengsek ini menghabiskan uangnya dengan sembrono. Dia melihat wanita lain dan dia bahkan tidak memberi ibunya 1 sen pun. Juga, tolong, bangun. Mengejar selebriti adalah satu hal, tetapi itu hal lain jika kamu melakukannya tanpa berpikir. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan Mas? Kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Apakah dia bahkan mengenalmu? Apakah dia tahu siapa kamu? Jika kamu memiliki banyak energi, mengapa tidak mengambil border atau seni kuliner di rumah? Kamu mungkin akan menikah dengan orang baik di masa depan, kata Alex tiba-tiba. Wajah Beatrice memerah setelah mendengar apa yang dikatakan Alex. Ini adalah rahasianya. Dia hanya memberitahu beberapa teman baik tentang hal itu ketika insiden itu terjadi. Dia bahkan tidak memberitahu ibu atau saudara perempuannya. Bagaimana Alex mengetahuinya? Detik berikutnya, Beatrice berubah dari malu menjadi marah. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu peduli? Aku tidak bisa diganggu untuk peduli padamu. Kejar Mas semaumu, ucap Alex sebelum pergi. Beatrice sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya ke tanah. Temannya, Mona Weiss, berlari ke arahnya. Bukankah itu saudara iparmu? Kenapa dia terlihat sedikit seperti Mas dari belakang? Beatrice tercengang. Dia menatap Alex sebelum cemberut. Bagaimana? Lihatlah dia. Dia berjalan seperti anjing. Baiklah, baiklah. Jangan pedulikan saudara iparmu yang menyebalkan itu. Cepat, mari kita cari Mas. Jika kita melewatkannya, kamu hanya akan menangis lagi, kata teman Beatrice. Alex mendengar semuanya. Dia berharap dia bisa berlari ke arahnya dan mencakar matanya. Lihat dengan jelas. Aku adalah Mas, pria yang kamu impikan sepanjang siang dan malam. Sekarang berhentilah bermimpi. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Segera, Alex tiba di kantor Cheryl Coney. Di dalam ruangan itu, selain Cheryl Coney dan Andrew, orang asing berhidung besar,
ada juga seorang wanita cantik yang tinggi dan tampak asing dengan rambut pirang dan mata biru berkacamata. Dia mungkin reporter dari perusahaan penerbitan medis yang disebutkan Cheryl. Ada juta seorang pria parubaya. Alex pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dia adalah Lucifer North, direktur First City Hospital. Saat Alex datang, Andrew langsung terlihat bersemangat. "Ya Tuhan. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi," seru Andrew. Dia ingin menyapa Alex dengan pelukan hangat, tapi Alex dengan cepat mendorongnya menjauh. "Aku bukan Tuhanmu." Andrew sama sekali tidak merasa canggung tentang hal itu. Sebaliknya, dia tertawa. "Oh, benar. Aku tiba-tiba teringat. Sangat sedikit orang di Amerika yang percaya pada Tuhan yang kita bicarakan. Kamu percaya pada Dewi Belas Kasih. Alex tersayang, kamu seperti Dewi Belas Kasihku." Cheryl mencoba menahan tawanya. Lucifer merasa sulit untuk menahan tawanya. Wanita pirang, di sisi lain, melihat Alex dari atas ke bawah sebelum mengejek. "Andrew, kau membuatku malu. Dewi Pengasih adalah seorang wanita. Apakah Anda pikir dia seorang wanita? Lagi pula, apakah dia dokter ajaib yang Anda sebutkan dapat menghidupkan kembali orang mati dan membiarkan pasien dengan patah kaki berjalan lagi dalam waktu setengah jam? Saya benar-benar curiga bahwa Anda mungkin menderita penyakit Alzheimer." Alex melirik reporter wanita, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Bab 378. "Tuan Alex, tolong jangan ambil hati. Namanya Miranda Finn. Anda bisa memanggilnya Little Finn. Dia cucu dari teman lamaku. Sejak dia masih kecil, yah, dia seperti anak kucing yang tersesat," kata Andrew cepat. Sebelum Andrew bisa melanjutkan berbicara, Miranda memotongnya. "Andrew, kamu akan membuatku kesal jika terus berbicara seperti ini. Berhentilah membuang waktuku. Dia sangat muda, tetapi Anda memanggilnya dokter ajaib yang luar biasa. Kamu pasti tertipu olehnya." Petik 2. Alex Rockefeller memandang Andrew dengan tenang. "Apakah ini berarti kamu belum meyakinkan wanita ini?" dia bertanya. Andrew melambaikan tangannya. "Alex, dia wanita yang sangat sulit untuk dihadapi. Saya sangat berharap Anda bisa meyakinkannya." Petik 2. Miranda tertawa terbahak-bahak. "Andrew, kamu pasti tertipu olehnya. Sejujurnya, saya tidak datang untuk wawancara atau semacamnya. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang membodohimu. Oh, saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Obat tradisional. Huff. Apakah itu bahkan dianggap sebagai pengetahuan medis? Ini praktik sihir, sesuatu yang diturunkan oleh suku-suku Amerika dan yang lain dengan tahayul dan mitos yang terlibat. Andrew, Anda harus benar-benar mencari buku cerita mitos anak-anak yang layak dari Amerika. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan." Cheryl Coney dan Lucifer North sangat kecewa dengan Miranda. Namun, dia adalah seorang reporter wanita asing. Mereka tidak bisa marah dan meneriakinya di wajahnya. Saat itu, Alex berjalan ke Miranda. Dia terkejut, "Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kuberitahu, aku ahli karate." Alex menatap mata birunya yang tampak seperti milik kucing liar. Ini adalah pertama kalinya dia menatap orang asing dalam jaran sedekat itu. "Apakah Anda tidak percaya pada pengobatan tradisional? Apakah Anda pikir itu semua tahayul dan mitos?" Alex bertanya dengan tenang. "Tentu saja," kata Miranda. "Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu seperti apa sebenarnya mitos itu." Dia dengan lembut mengangkat satu jari dan mengetuk Miranda di bawah lehernya. Detik berikutnya, dia mulai berteriak keras. "Ya Tuhan! Oh Tuhan! Mengapa saya tidak bisa bergerak? Apakah saya sudah lumpuh? Apa yang kamu lakukan padaku? Oh! Ya Tuhan! Aku tidak ingin lumpuh." Semua orang juga terkejut, termasuk Cheryl. Dalam pengobatan tradisional, tidak ada metode akupuntur yang bisa membekukan anggota tubuh secara instan. Bahkan teori mengenai titik tekanan seseorang seperti yang dijelaskan dalam novel seni bela diri tidak praktis dalam pengobatan tradisional. Miranda menangis keras dengan ekspresi ketakutan. "Bukankah kamu mengatakan obat tradisional hanya sihir dan mitos? Saya tunjukkan apa obat tradisional saat ini," kata Alex. "Ini bukan obat tradisional. Ini adalah seni bela diri." "Betul sekali. Anda orang menyebutnya, menekan titik tekanan, bukan?
Itu digambarkan seperti ini di Condor Heroes, kata Miranda. Alex tidak percaya bahwa dia benar-benar melihat ini sebelumnya. Alex menggelengkan kepalanya. Ini obat tradisional. Miranda masih tidak percaya padanya dan terus berteriak. Kesal olehnya, Alex menepuknya lagi. Sekarang, Miranda bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Bola matanya berputar ke kiri dan ke kanan. Dia mencoba yang terbaik untuk memberikan penampilan Andrew, dan itu membuatnya tampak sangat aneh. Alex mengabaikannya dan berbalik untuk melihat Andrew. Sepertinya janjimu akan gagal. Dia tidak percaya sama sekali. Tidak, tidak apa-apa. Bahkan tanpa Little Finn, saya masih bisa membuat artikel sendiri dan menerbitkannya di kertas. Saya datang kepada Anda untuk berobat sehingga saya secara pribadi dapat merasakan efek penyembuhan dari pengobatan tradisional. Dengan begitu, tulisan saya akan lebih persuasif. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa obat tradisional itu luar biasa, seru Andrew. Alex terkekeh. Baik, saya akan memberi Anda perawatan sekarang. Aku akan bisa menyembuhkanmu dari pankreatisme dalam waktu setengah jam. Apa? Setengah jam? Ya Tuhan. Alex, kamu benar-benar dewi belas kasihku, seru Andrew. Miranda, di sisi lain, menyeringai. Bisakah Alex benar-benar menyembuhkan Andrew dari pankreatitis dalam waktu setengah jam? Itu adalah lelucon terbesar yang pernah dia dengar. Jika Alex benar-benar bisa melakukannya, Miranda bersumpah akan memanggilnya sebagai ayahnya. Sayangnya, dia tidak bisa berbicara sekarang. Bab 379. Alex Rockefeller memikirkannya sejenak. Cara paling ideal untuk menyembuhkan orang asing berhidung besar dari pankreatitisnya adalah dengan menggunakan jarum listrik dengan atribut petir. Faktanya, menggunakan jari adalah cara tercepat dan termudah. Namun, kebanyakan rakyat jelata tidak dapat menerima perlakuan dengan metode menusuk jari. Tanpa menggunakan jarum perak untuk melakukan akupuntur, itu akan tampak terlalu tidak logis. Kebanyakan orang tidak akan bisa memahaminya. Karenanya, Alex menoleh untuk melihat Cheryl Coney. Apakah kamu punya jarum perak? Bisakah saya meminjamnya? Cheryl adalah seorang dokter yang mempraktikkan perpaduan pengobatan tradisional dan modern. Akupuntur adalah salah satu kekuatannya. Jadi dia pasti punya jarum perak di lacinya. Dia segera mengeluarkan sebungkus jarum perak baru. Saya pikir Anda tidak menggunakan jarum perak, katanya. Alex menghela nafas. Saya khawatir orang asing ini tidak dapat memahami perlakuan sebaliknya. Petik 2. Charlie terkekeh pelan. Apakah kamu pikir mereka akan memahaminya hanya karena kamu menggunakan jarum perak? Dia benar, tetapi Alex masih memutuskan untuk menggunakan jarum perak. Bahkan, dia menggunakan teknik yang tampaknya ajaib, termasuk melempar jarum ke udara. Oh, tidak. Ya Tuhan. Tuan Alex, apakah menurutmu aku papandar? Andrew langsung berteriak kaget setelah menarik bajunya ke atas. Namun, itu sudah terlambat. Alex bergerak terlalu cepat. Dengan jentikan jarinya, sebuah jarum perak titik tekanan Andrew. Hanya sebagian kecil dari jarum yang masih mencuat dan terlihat bergetar. Berhentilah membuat keributan. Itu bahkan tidak sakit. Alex menatap tajam ke arah Andrew. Saat itu, mata Cheryl dan Lucifer North melebar tak percaya. Beberapa perawat agak kasar saat menyuntik jarum melalui bokong pasien, itu masih bisa dimaklumi. Namun, sungguh keterlaluan memiliki jarum perak yang dilemparkan seperti ini. Jarum perak sangat halus. Selain itu, akupuntur membutuhkan ketelitian dalam mengidentifikasi titik akupuntur, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Miranda Finn, yang hanya bisa menggerakkan bagian tubuhnya di atas lehernya, merasa matanya yang seperti kucing akan rontok. Saat itu, wanita lain berjalan melewati pintu. Dia memakai masker wajah. Jika dia adalah seorang paparazzi, orang-orang di ruangan itu akan dapat merasakannya dengan tajam. Namun, dia malah megastar yang hampir terbunuh sebelumnya. Zendaya. Begitu Zendaya masuk, dia melihat Miranda dalam pose aneh dengan ekspresi aneh di wajahnya. Miranda, ada apa denganmu? Dia bertanya. Ternyata Zendaya dan Miranda berteman. Lucifer meminta untuk diam pada Zendaya, memintanya untuk diam. Zendaya tercengang.
Saat itu, Alex membuang 3 jarum lagi yang secara akurat menusuk ke titik-titik tekanan di sekitar perut Andrew. Sekarang, Andrew hanya memiliki rasa ingin tahu. Seperti yang dikatakan Alex, jarum panjang yang menembus kulitnya sebenarnya tidak sakit. Andrew hanya merasakan sedikit mati rasa dan rasa gatal. Itu semua agak terlalu sulit dipercaya. Andrew menatap perutnya saat dia membenamkan dirinya dalam proses perawatan yang tidak biasa ini. Zendaya juga akhirnya bisa melihat wajah Alex dengan jelas. "Alex Rockefeller, ini kamu," katanya dengan nada terkejut. Lucifer memberi isyarat agar Zendaya tidak mengeluarkan suara lagi. Baru saat itulah dia dengan malu-malu menekan kedua telapak tangannya. Setelah itu, dia menatap wajah Alex tanpa berkedip. Orang tidak bisa mengatakan emosi apa yang dia ekspresikan saat wajahnya ditutupi oleh topeng. Tapi Alex bahkan tidak melihatnya sekalipun. Saat itu, dia tampak sangat fokus. Dia memegang jarum kelima, dan itu juga jarum terakhir yang akan dia gunakan selama perawatan ini. "Andrew," Alex tiba-tiba berkata, "kondisi pankreatitis Anda sudah cukup serius. Ada tanda-tanda kalsifikasi dan kista. Jarum terakhir yang akan saya gunakan ini akan sedikit menyakitkan. Jika Anda takut sakit, saya bisa memukul Anda sampai pingsan." "Oh tidak. Maksudku, aku bisa menggunakan anestesi padamu," Alex menjelaskan. "Tidak, Tuan Alex. Saya tidak ingin anestesi. Saya ingin mengalami perawatan yang tidak biasa ini dengan cara yang paling asli. Tahukah Anda bahwa dokter utama saya merekomendasikan operasi untuk saya? Tapi itu terlalu menakutkan karena tingkat keberhasilannya hanya 30%, dan saya mungkin tidak akan pernah bangun dari meja operasi." "Jangan khawatir. Saya pria kuat yang tidak takut sakit," kata Andrew dengan cepat. "Keputusanmu," seru Alex. Alex memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Tiba-tiba, jarum perak di tangannya mulai bergetar sendiri. Bahkan ada percikan listrik kecil di ujung jarum. Pada saat berikutnya, jarum perak terlepas dari jari Alex dan benar-benar melayang di udara. Percikan listrik di atasnya menjadi lebih terang. "Oh, ya Tuhan. Apa ini? Apakah ini kekuatan khusus?" Andrew mulai berteriak. Wajahnya penuh kegembiraan, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari jarum perak. Kelompok yang lain melakukan hal yang sama. Alex mengendalikan jarum perak dengan Qi sehingga jarum itu terus melayang di udara. Dia dengan lembut melirik Miranda. Dari ekspresinya, dia bisa tahu bahwa dia terkejut. Sepertinya dia telah menyaksikan keajaiban. Di sisi lain, Zendaya tampak relatif tenang. Karena dia berasal dari keluarga Stoermer Michigan, dia telah bertemu dengan beberapa orang aneh dalam hidupnya. Ayahnya adalah seorang ahli seni bela diri juga. Dia tahu bahwa begitu seseorang mencapai tingkat kultivasi di mana kekuatan batin mereka dapat digunakan secara eksternal, memanipulasi benda-benda ringan seperti jarum perak tidaklah sulit. Bab 380. Namun, Zendaya tidak bisa mengerti mengapa ada kilatan petir yang mendesis. "Ini adalah jarum Qi yang kami gunakan dalam pengobatan tradisional. Itu dibuat dengan mengisi jarum dengan energi Qi. Anda dapat menganggap percikan petir sebagai biolistrik," kata Alex Rockefeller dengan tenang. Jarum perak perlahan maju. Ketika jaraknya 5 cm dari sisa jarum perak, percikan listrik di atasnya menyebar ke 4 jarum lainnya, dan mereka semua mulai memancarkan percikan listrik. "Meretih. Ah! Ah!" Andrew berteriak. "Itu sangat menyakitkan. Sejujurnya, itu tidak terlalu berbeda dari operasi biasa. Perawatan ini juga melibatkan pengangkatan bagian pankreas yang terkalsifikasi dan kista di sekitarnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dokter barat akan melakukannya dengan pisau bedah, sementara Alex melakukannya dengan jarum listrik Qi." Memukul. Alex menamparkan Andrew begitu keras hingga dia pingsan. Bagian selanjutnya akan mudah. Saat semua orang menyaksikan dengan takjub, jarum perak di tubuh Andrew mulai mengeluarkan asap hijau yang menyengat dan tidak menyenangkan. "Bau sekali." Cheryl Coney menutupi hidungnya saat dia mundur selangkah. "Baunya seperti daging panggang." Alex tampak sangat santai. Memang, bagian pankreasnya yang bernanah telah langsung dipanggang dan disedot oleh percikan petir dari jarum perak. Baunya sedikit seperti daging panggang, meskipun jenisnya bau. "Benar. Bagaimana kabar orang tua itu sekarang?" "Dia jauh lebih baik.
Dia bertanya apakah Anda akan datang ke tempat kami untuk makan malam. Apakah kamu bebas malam ini? Cheryl bertanya sambil tersenyum. Alex menggelengkan kepalanya. Tidak malam ini. Aku sudah punya janji. Mata Cheryl menjadi gelap. Dia pikir dia berbicara tentang Dorothy Essex. Pada kenyataannya, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, Alex membuat janji dengan Jack Trent dan Leanne Graves untuk menghadiri upacara penghargaan perusahaan mereka. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melacak orang yang memberi Leanne penyakit parasite. Awalnya, itu seharusnya tadi malam. Tetapi karena beberapa orang tidak dapat datang tepat waktu, dan banyak karyawan dari perusahaan Leanne masih keluar, mereka memutuskan untuk menunggu 1 hari lagi. Dalam waktu setengah jam, perawatan berakhir. Setelah jarum perak dicabut, Andrew terbangun sambil berteriak. Apa yang terjadi padaku? Alex membuang jarum perak itu. Kamu baik-baik saja sekarang. Anda bisa mendapatkan pemeriksaan. Betulkah? Benarkah? Oh, sepertinya aku sudah tidak kesakitan lagi. Faktanya, saya tidak pernah merasa sesantai ini. Ini hampir seperti saya kembali ke kondisi saya 20 tahun yang lalu. Aku bisa minum rum lagi, kata Andrew sebelum memeluk Alex dengan erat. Setelah itu, dia pergi untuk memeriksakan diri. Alex kemudian mengembalikan kebebasan Miranda Finn. Sekarang, apakah Anda masih menganggap pengobatan tradisional itu tahayul? Dia bertanya. Zendaya bisa menebak apa yang terjadi di antara kedua nih. Miranda, Alex adalah temanku. Dia adalah praktisi pengobatan tradisional yang sangat luar biasa, dan dia menyembuhkan lutut saya, katanya. Oh, seru Miranda. Aku bisa bicara lagi. Kelumpuhan hilang. Zendaya sayang, dia sebenarnya temanmu, kan? Sungguh, luar biasa. Saya telah memutuskan untuk melakukan fitur pada Anda, ayah. Apa yang kamu panggil aku? Alex bertanya. Oh, begini, aku bersumpah jika kamu berhasil menyembuhkan pecandu alkohol itu, Andrew dari penyakitnya dalam waktu setengah jam, aku akan memanggilmu ayah. Nah, seperti yang Anda lihat, Anda menang. Miranda menjelaskan. Alex mulai tertawa. Hal-hal telah berubah dengan baik pada akhirnya. Alex, aku harus berterima kasih atas apa yang kamu lakukan terakhir kali. Bisakah kita makan bersama? Tanya Zendaya. Miranda mengangguk. Aku bisa mewawancaraimu saat makan, katanya. Alex memeriksa waktu. Baik. Cheryl, kamu sudah pulang kerja. Ayo kita pergi bersama. Aku butuh 10 menit lagi. Kenapa kalian tidak pergi duluan? Kata Cheryl. Tentu. Mereka membuat reservasi. Alex dan Zendaya pergi untuk memesan makanan mereka terlebih dahulu. Karena Miranda memiliki hal lain untuk diperhatikan, dia akan pergi dengan Cheryl nanti. Segera, Zendaya masuk ke Aston Martin milik Alex. Pada saat itu, Beatrice Essex dan teman-temannya, yang belum pernah melihat Mas, juga berada di tempat parkir rumah sakit. Mereka tiba-tiba melihat Alex bersama Zendaya. Lihat, itu Zendaya. Siapa pria itu? Apakah itu Mas? Ya Tuhan. Beatrice, itu iparmu. Bersambung.